Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 1 subtema 1, muatan IPS. Materinya kondisi geografis Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Indonesia, dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayur, dan karet. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati. Perairan dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Indonesia menyimpan banyak sumber daya alam seperti hasil tambang, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Terengganu atau timah di Perak. Malaysia memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Thailand dijuluki lumbung padi Asia Tenggara. Hasil pertambangan seperti timah, timbel, dan seng dan mangan banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu yang merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Blair. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau. Daerah pelatasan menghasilkan teh. Di daerah pantai Arakan Yoma banyak menghasilkan sayuran. Wilayah Tanah Serim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama Vietnam.
Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan. Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur, sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, dan sayuran. Ada pula perkebunan seperti tembakau dan karet. Itu tadi materi hari ini, semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.